Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sintaksis Bahasa Indonesia kelas 4B yang beranggotakan Cahayu dengan NPM 19621068 sebagai pemateri 1, Kiki Widiawati dengan NPM 19621081 sebagai pemateri 2, Lia Alfiah dengan NPM 19621068 sebagai pemateri 3, Nova Ardila Ningsih dengan NPM 19621065 sebagai pemateri 5, dan Rahmia Saryatni dengan NPM 17621071 sebagai pemateri 4. Di sini kami akan membahas tentang konsep kalimat dan penyusunan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahayu, NPM 19621068. Saya dari kelompok 1, pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan di atas klausa dan di bawah wacana. Menurut Cair 2015-44, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Menurut Khairah 2014-146, kalimat dapat dibentuk oleh kata, frasa, dan klausa. Krida Laksana 2001-92 juga mengungkapkan kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Keraf 1984-156, Krida Laksana 1982-72 menyebutkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Misalnya, diam, Amin membeli kue di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiawati, NPM 1962106831. Di sini, saya dari kelompok 1 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang batasan dan ciri-ciri kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, dalam wujud lisan, kalimat itu diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, lalu disela dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan, yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan juga tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti titik 2, koma, spasi, dan juga tanda pisah. Kalimat merupakan satuan dasar wacana. Artinya, wacana hanya akan terbentuk jika ada dua kalimat atau lebih, yang letaknya itu berurutan dan berdasarkan kaidah kewacanaan. Dengan demikian, setiap tuturan berupa kata atau untaian kata yang memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan itu, maka berstatus kalimat. Contoh, saya bingung kalau mengarang. Saya sering tidak tahu harus mulai dari mana. Sebelum menulis, otak ini rasanya penuh ide. Tetapi, sewaktu mulai menulis beberapa alinea, ide saya habis. Mengapa ini terjadi? Berkali-kali saya mengulang tulisan. Tidak tahu berapa banyak kertas yang saya remas. Saya tidak pernah puas dengan tulisan saya. Nah, dari contoh yang telah saya sebutkan, terdapat 8 kalimat
Di antaranya diakhiri dengan tanda tanya dan selebihnya diakhiri dengan tanda titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Alpia dari kelas 4B MPM 1962 10648. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu ada 4 ciri utama kalimat, yaitu yang pertama satuan bahasa, yang kedua secara relatif dapat berdiri sendiri, yang ketiga mempunyai pola intonasi yang akhir, yang keempat terdiri dari klausa. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat adalah unsur sintaksis, jabatan kata atau peran kata yang terdiri dari yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, yang kelima ada keterangan. Fungsi sintaksis unsur kalimat. Dalam kalimat terdapat beberapa fungsi sintaksis, yakni subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek dapat dicari dengan kata tanya apa atau siapa. Subjek pada kalimat aktif dapat menjadi objek jika kalimat tersebut dipasifkan. Subjek memiliki ciri dapat berupa kata benda, frasa benda, atau klausa. Contohnya yakni ayah membaca koran di teras, atau ayah Tuti membaca koran di teras. Atau dapat pula ayah Tuti yang tidak ikut upacara itu membaca koran di teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ardilaningsih, NPM 1962 10695. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi unsur-unsur kalimat, yaitu predikat. Predikat merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kalimat. Predikat disebut juga sebagai inti kalimat. Contohnya, Aditya sedang membaca buku. Pada kalimat tersebut yang menjadi unsur predikat yaitu sedang membaca. Unsur kalimat selanjutnya, objek. Objek merupakan unsur yang dapat hadir atau tidak. Objek wajib hadir dalam kalimat transip, sedangkan dalam kalimat intransip, objek tidak diperlukan. Contohnya, Andi mengunjungi Pak Rustam. Unsur kalimat selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap disebut juga sebagai komplemen. Pelengkap mirip dengan objek, keduanya sama-sama terletak di belakang predikat. Contohnya, Fahri berdagang barang elektronik. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang persamaan antara objek dengan pelengkap. Pada slide sebelumnya telah dikatakan bahwa pelengkap mirip dengan objek. Adapun persamaan antara objek dan pelengkap yaitu unsur objek berwujud kata benda, frasa benda, atau klausa. Begitu halnya pada unsur pelengkap berwujud frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, frasa depan, atau klausa. Persamaan selanjutnya, unsur objek berada langsung di belakang predikat. Begitu halnya dengan unsur pelengkap, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika objek hadir dalam kalimat. Persamaan yang ketiga, pada unsur objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif dan pada unsur pelengkap tidak dapat dijadikan sebagai subjek pada kalimat pasif. Persamaan antara objek dan pelengkap yang terakhir yaitu pada unsur objek dapat diganti dengan pronominalnya dan pada unsur pelengkap tidak dapat diganti dengannya kecuali bergabung dengan preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Slide selanjutnya akan membahas tentang unsur kalimat yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang mudah berpindah tempat. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, atau di tengah kalimat. Keterangan ini bersifat mana suka. Contoh, pada kalimat Fahri memotong rambutnya dengan gunting. Pada kalimat tersebut, unsur keterangan terdapat di akhir kalimat, yaitu pada kata gunting. Contoh yang kedua, dengan gunting Fahri memotong rambutnya.
Pada kalimat tersebut, unsur keterangan diletakkan pada awal kalimat. Keterangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, sebab, dan kesalingan. Adapun referensi sebagai bahan bacaan kami yaitu Abdul Chair, Miftahul Khairah, Rusma Noryani, dan juga Meita Sandra Santi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video penampilan dari kelompok 1 tentang konsep kalimat dan penyusunan kalimat. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas dan baik. Terima kasih, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.